kembali agar kepolisian negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena usulan Bang Deddy ini menurut saya kalau terjadi berbahaya, ya berbahaya buat bukan hanya polisi tapi masyarakat sipil. Sudah mayoritas fraksi ya di Komisi 3 menyampaikan 7 dari 8 fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pesta Demokrasi Serentak di tahun 2024 meninggalkan banyak catatan mulai dari persoalan konstitusi hingga tudingan campur tangan institusi. Kubu PDI Perjuangan menuding adanya kecurangan. Pasalnya hasil pilkada diklaim di sejumlah daerah menunjukkan anomali dengan dugaan keterlibatan institusi Polri. Aroma penyimpangan dalam netralitas aparat pemerintahan serta tekanan pada masa pemilihan. Hal itulah yang memicu PDI Perjuangan mewacanakan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau institusi TNI. Pertanyaannya, mengapa setelah 10 tahun berkuasa PDI Perjuangan baru bersuara soal dugaan keterlibatan aparat di pilkada? Riuh pilkada terbitlah usulan polisi di bawah TNI atau Kemendagri. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng. Malam Rifana. Ada Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam Pak Ugro. Malam Rifana. Anggota DPR RI Komisi 3 fresh ini baru saja. Berapa bulan Pak Rikwanto? Selamat malam. Baru 2 bulan ya. Selamat malam Irjen Polisi Purnawirawan Pak Rikwanto, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar. Ya. Betul, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Pemenangan Pemilu Eksekutif, Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam Nana. Dan Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian ISE. Selamat malam Mas Bambang. Dan seperti biasa bergabung di studio CNN Indonesia pada malam hari ini kita akan menampung suara-suara masyarakat sipil dan juga teman-teman mahasiswa. Ada gabungan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta dan juga Jawa Barat. Selamat malam teman-teman. Nanti teman-teman boleh bertanya dan juga mengungkapkan unek-uneknya ya kepada seluruh narasumber yang ada di studio. Saya mau langsung saja ke Bang Deddy, bintangnya pada malam hari ini. Anda memicu huru hara, saya harus bilang ya, memicu perdebatan di publik. Terkait pernyataan Anda di DPP PDI Perjuangan beberapa hari yang lalu, usulan Polri di bawah Kemendagri atau TNI itu datang dari PDI Perjuangan. Pertanyaannya, apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ya kalau sampai disebut huru hara ini saya kira kita harus membiasakan diri. Di dalam sebuah negara yang demokratis, wacana itu, pikiran itu adalah sesuatu yang embedded. Melekat di dalam kebudayaan masyarakatnya. Kalau masyarakat yang tidak ada huru hara dalam konteks diskurs atau wacana hanya ada di negara-negara otoriter atau negara komunis. Jadi kita harus membiasakan diri dengan hal seperti itu. Tadi Nana menyebut selama 10 tahun nggak pernah mempersoalkan, lalu ini karena pilkada. No. Nana coba cek, kita mulai pilkada langsung itu tahun 2005. Lalu 2008, 2010, 2015, 2020. Pernahkah semasif sejak pileg pilpres kemarin dan lalu terakhir di pilkada ini soal sinyalemen keterlibatan yang namanya institusi-institusi di luar partai politik, pengawas dan penyelenggara pemilu? Saya kira nggak ada. Jadi ini kalau dikait-kaitkan soal menang kalah, saya kira itu nggak nyambung. Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi. Bukan urusan menang kalah. Kalau tidak kita lakukan upaya penyelamatan sekarang, maka semua anomali, semua pelanggaran hukum, semua praktek-praktek yang kita tolak pada Orde Baru, beresiko kita ulangi terus-menerus. That's a setback. Itu bahaya. Jadi ini cara menyelamatkan tidak saja demokrasi, tapi institusi Polri. Harap dicatat Nana. Sekarang ini, instansi manakah yang paling berkuasa di Republik ini? Polri.
ya, dia bisa mengendalikan KPK. Dia bisa bekerja sama dengan Kejaksaan Agung. Tidak ada institusi lain yang lebih kuat dari Polri dalam konteks masyarakat kita saat ini. Oke. Dan hampir tidak ada yang bisa mengendalikan Polri saat ini kecuali presiden. Kan gitu nih Baik. problemnya. Oke. Ya, yang kita alami tidak saja soal politik ini. Kita lihat berbagai persoalan di masyarakat yang terus nggak ada ujungnya. Perilaku oknum, Ya. aparat Polri, kasus Vina, kasus ini yang terbaru di Jawa Tengah, ya, penembakan polisi di Solok, persoalan Sambo, mantan Kapolda jadi penyalur narkoba dan segala macam. Bagi kami cinta Polri. Kenapa? Ini pribadi ya Nana ya. Saya ini anak kandung polisi, ibu saya polwan. Bapak saya polisi, kakek saya polisi, paman saya polisi. Oke. Ya, saya pengurus KBP Polri. Dulu reformasi, kenapa Ibu Mega dan partai politik lain sepakat memisah TNI dengan Polri? Karena Polri harus menjadi benteng terakhir masyarakat sipil. Oke. Dia menjaga kenyamanan, keamanan masyarakat. Dari apa? Dari kekuasaan, dari konflik sesama masyarakat. Untuk itu ada aturan, ada perundang-undangan, ada konstitusi. Dalam konteks pemilu apalagi. Baik. Ya. Nah, problemnya yang kita hadapi, kita mempunyai banyak bukti. Ya. Kemarin waktu Pilek-Pilpres sudah kita tampilkan. Ini juga kita mengumpulkan semua data. Barusan saya zoom dengan seluruh Indonesia. Bagaimana di setidaknya 8 provinsi itu terjadi pengerahan yang namanya aparat kepolisian dan aparat pejabat kepala daerah, Ya. dinas, camat, sampai kepala desa, lurah, ketua RT, Kepling. Ya. Nah ini dulu, jadi ini persoalan yang sangat mendasar. Kami tentu ya harusnya ini dianggap sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah alarm kepada lembaga atau institusi Polri. Baik. Apakah ini yang mau kita wariskan bagi peradaban Baik, Bang politik Deddy, tapi kita? selama 9 tahun ya, ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri. Itu baru bermula kritiknya mungkin waktu itu Nana, adalah ketika pecah kongsi antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Mungkin pada waktu kasus-kasus itu Nana nggak pernah baca sidang-sidang di Komisi 3 gitu. Lebih banyak lihat Instagram mungkin. Oke. Kalau coba flashback nanti di sana pasti banyak yang bersuara soal Sambo. Bahkan Ibu Mega, jangankan anggota DPR, Ibu Mega langsung bicara soal Sambo. Kok dibilang kita nggak ada bicara? Jadi kalau dibilang 9 tahun bisa dikatakan PD Perjuangan termasuk yang membesarkan Polri loh. Dan sekarang anggaran Polri itu nomor 2 setelah Kemenhan. Lalu apa yang kita dapat sebagai masyarakat? Kan ini persoalan. Makanya kita ingin, ayo dong Polri. Masa lu mau terus begini? Dulu di zaman militer sudah kita alami. Baik. Bagaimana zaman Orde Baru. Masa lu lebih parah dari militer? Saya menangkap nada kekecewaan dari sangat. Anda dan juga dari PDI Sangat, Perjuangan. sebagai pribadi, sebagai aktivis, sebagai politisi saya kecewa dengan institusi Polri. Makanya perlu perbaikan dan kita ingatkan. Tapi saya ingin Anda mengakui bahwa selama 9 tahun hubungan PDI Perjuangan dengan Polri harmonis-harmonis saja kan? Dari zaman sejak reformasi, hubungan kita bagus-bagus saja. Kan tadi saya sudah sampaikan, mulai 2024 inilah, selama kepemimpinan Pak Listio Sigit, ya kita melihat dalam yang namanya Pileg dan Pilpres, isu ini kan muncul. Ya, kemudian dalam pilkada ini juga muncul. Lalu kami harus diam saja, Nana. Tadi saya sudah katakan, ini cara kita menyelamatkan masa depan. Ini bukan cuma persoalan PDI Perjuangan. Jangan dikira. Baik. Ini persoalan PDI Perjuangan menang kalah, enggak. Ya. Baik, jadi cikal bakalnya adalah persoalan kontestasi kemarin ya. Ya, Itu puncaknya menurut PDI Perjuangan, makanya usulan itu muncul. Persoalan yang paling mendasar kami melihat, ya Polri sudah masuk ke ranah yang seharusnya dia jaga. Tidak. Kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Baik, kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? Jadi ketika PDI Perjuangan berkuasa, Polri tidak masuk ke dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Enggak, saya tanya Anda. Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong Bang Deddy. Saya tanya Anda pernah mendengar nggak berita seperti ini selama 9 tahun kami bersama pemerintahan Jokowi? Karena kan pada saat itu hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi masih baik-baik Kamu kan aja. wartawan, pasti tahu dong. Banyak sebutkan informasi yang mengatakan kedekatan PDI Perjuangan dengan Polri. Loh kalau dekat ya pasti dekat.
pasti sangat dekat Oke. dengan Polri. Oke. Nggak mungkin nggak sebagai partai dalam Jadi pemerintahan. pada saat PDI Perjuangan dekat dengan Polri tidak ada intervensi pada politik zaman ya? SBY pun kita dekat Oke. dengan Polri, Nana. Oke. Tanya Pak Ugroseno itu. Baik. Tidak pernah kita bermasalah dan kita tidak bermasalah dengan institusi. Ini masalah dengan kelakuan orang per orang, tapi bersifat komando menurut kami. Gitu loh. Itu problem. Jadi ini bukan masalah di institusinya. Loh. Saya udah jelasin barusan kan. Oke, jadi bukan masalah di institusinya ya. Begitu ya Bang ya. Oke, saya ingin ke Mas Bambang terlebih dahulu ya. Apakah alasan yang dilontarkan oleh Bang Deddy dan PDI Perjuangan ini cukup kuat untuk kemudian mendorong usulan bahwa Polri di bawah Kemendagri atau TNI? Ini persoalan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang kemudian melakukan intervensi politik di dalam kontestasi. Bagi masyarakat sebenarnya hanya satu keinginannya, sama seperti semangat reformasi 98 ya, ingin Polri ini bagus, profesional, netral, seperti itu. Seperti jargonnya Pak Listio Sigit, presisi, kemudian jargonnya Pak Tito, promoter, seperti itu. Cuma problemnya sama belakangan ini ya, sebenarnya sih sejak 2004 lalu juga tarikan-tarikan godaan-godaan dari politik kepada kepolisian itu sudah sering kali terjadi gitu loh. Saat 2004 yang lalu saya masih menjadi wartawan gitu loh, dan saya melihat godaan-godaan seperti itu. Makanya kalau Bang Deddy bilang tidak saat ini saja, gitu. 2004 lalu ya juga seperti itu juga. Jadi 2004 juga sudah terjadi. Iya, PDIP juga menggoda kepolisian juga seperti itu. Kalau menggoda-goda udah menang. Ya, lebih 2004. Ya, cuma problemnya bukan soal apa itu menang kalah, Bang. Godaan itu ada gitu. 2019 lebih parah lagi ketika muncul di kepolisian muncul Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Sambo seperti itu. 2024 lebih parah lagi. Dan itu kenapa itu terjadi? Ya semuanya paham bahwa politik kekuasaan itu akan menggunakan segala cara, memanfaatkan semua resource, salah satunya adalah kepolisian, untuk memenangkan untuk kekuasaannya seperti itu, dan puncaknya memang akhir-akhir ini seperti itu. Dan ini harus disadari ya, saya bersyukur bahwa PDIP sekarang Bang Deddy menyampaikan itu, ya saya bersyukur bahwa ini sudah mulai tercerahkan seperti itu, bahwa ada problem sistemis di kepolisian kita seperti itu, terkait dengan sistem di negara kita, terkait dengan kepolisian. Kalau ini dibiarkan, ini akan terus terjadi gitu. Bolehlah ketika presiden itu ada seorang negarawan, Kapolri itu seorang negarawan. Kalau mereka memilih jalan pragmatis, ya ini akan menjadi kacau. Semuanya hanya mengumpul pada kekuasaan sesaat. Tapi itu sudah terjadi sejak lama kan berarti? Sudah terjadi. Jadi bukan hanya akhir-akhir ini saja? Bukan terjadi lama, cuma sekarang dua kali pemilihan ini menjadi lebih parah gitu loh. Dan kekuasaan benar-benar bisa memanfaatkan kewenangan kepolisian untuk menjadi alat dari kekuasaan itu. Baik, tapi alasan itu berarti cukup kuat untuk mendorong Polri berada di bawah TNI atau Kemendagri? Ya, kalau di bawah TNI kan berarti mengkhianati amanat benar. informasi. Ini problemnya kan terkait dengan anomali yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy. Masalah ini nanti kepolisian dimeletakkan di kementerian, itu adalah wacana yang di negara-negara maju juga ada gitu loh. Terkait dengan kembali ke TNI, ini kemunduran. Amanat reformasi itu jelas memisahkan TNI dengan Polri seperti itu. Kalau kemudian kepolisian dimasukkan lagi ke TNI, ini mundur. Jelas kita menolak seperti itu. Kalau di dalam dimasukkan dalam kementerian, ya kita diskusi lagi. Kementerian mana? Apakah Kementerian Dalam Negeri? Problem keamanan kita ini bukan tidak bisa direduksi hanya masalah kepolisian. Banyak sekali. Kasus Kanjuruhan misalnya, tragedi Kanjuruhan, itu adalah problem security industry yang sampai sekarang kepolisian tidak mampu untuk mengatasinya seperti itu. Makanya bayangan saya Kementerian Keamanan mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk untuk menjadi di atas kepolisian. Oke, tapi kan di bawah di Perpres yang ditekan oleh Pak Prabowo, fungsi koordinasinya memang sudah di bawahnya Kemenko Polhukam. Sejak dulu dari ada dulu kan Kemenko Polhukam. Polhukam. Iya, itu tidak menjadi masalah. Jadi ini mau di bawah di dalam sebuah kementerian gitu loh. Kenapa di bawah kementerian? Kepolisian itu adalah lembaga operasional gitu loh. Sementara kementerian ini selama ini kepolisian ini sudah mencakup menjadi lembaga yang merumuskan kebijakan, merumuskan anggaran, juga operasional. Akhirnya apa? Kontrol dan pengawasannya lemah seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Sugeng sebagai Indonesia Police Watch. Anda melihat tadi bagaimana argumentasi dari Bang Deddy, kemudian dari Mas Bambang juga yang menyampaikan bahwa memang
ini puncaknya ketika ada pelaksanaan ataupun kontestasi pemilu dan juga pilkada. Makanya ada usulan Polri di bawah Kemendagri. Kalau TNI kayak agak sulit ya karena itu mengkhianati amanat reformasi. Bang Deddy kayaknya tadi jawaban Bang Deddy itu sudah di posisi di sini. Sebetulnya sama dengan saya ya. Oke, udah bukan di sana. Karena akhirnya kan ketahuan dengan diksi setback ya, mengingatkan ya. Itu kan artinya sebetulnya PDIP hanya ingin mengingatkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh Polri ya. Jadi warning aja. Warning ya, bukan sebetulnya konseptualnya juga lemah ya, dalam saya melihat pernyataan di bawah TNI lemah konseptualnya ya. Kemudian di bawah kementerian juga menurut saya tidak mempunyai pijakan ya. Yang sebetulnya dalam satu konsep ketatalembagaan, nah ini yang penting sebetulnya, antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan yang mau dipisahkan ya. Tapi ini saya rasa akan banyak problem ya. Nah begini, memang kan akhirnya menuju kepada supaya institusi Polri itu dipercaya publik, profesional ya. Surveinya tinggi. Saya nih kalau udah sama survei nggak percaya juga Oke, ya. jadi Anda percaya apa? Itu survei itu loh. Karena survei kalau yang misalnya dibuat kita survei, lembaga kredibel loh. surveinya itu kalau terhadap kepercayaan publik itu terkait Polri itu di kantor polisi, tanya orang yang baru keluar urusan dengan polisi. Ya, apa itu? Jadi Anda nggak percaya bahwa Iya, kalau survei seperti itu loh tingkat ya. kepuasan masyarakat tinggi terhadap Ya, Polri. ya, saya tegaskan Oke. seperti itu ya. Jadi surveinya di kantor polisi, setiap orang yang sedang berurusan dengan polisi ditanya. Oke. Ya, itu satu Itu ya. tuduhan serius loh untuk lembaga survei loh. Ya memang Lembaga begitu. survei yang kredibel loh. Loh, saya Ya boleh katakan dong juga. saya tidak percaya pada hal itu gitu ya. Bukan, itu kan harus dibuktikan. Loh, Kan bukan bukti saya ada tantangan nih kepada lembaga survei di setiap Polda, tanya kepada orang yang sedang punya urusan di polisi. pasti mereka jawabannya puas. Ya, kita nggak tahu. Tapi dari ini data nih ya, 80% Kompolnas ya, data Kompolnas itu banyak keluhan masyarakat terhadap proses penegakan hukum oleh polisi ya. Data IPW juga, pengaduan yang masuk ke IPW 80% juga komplain pada proses penegakan hukum polisi. Kalau Lin Yan Yom itu mungkin nggak ada problem ya. Karena bisa dibuktikan ketika COVID kalau tidak polisi kerja Ya. nggak selesai. Ya. Ini ya wabah kita. Kita harus mengakui itu juga Begitu ya. Jadi tetapi terkait penegakan hukum ini jadi problem ya. Masyarakat banyak tidak puas dengan penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan, arogansi, unprofessional conduct ya. Jadi ini yang menjadi catatan. Tetapi terkait penempatan di TNI pasti akan kami Nggak tolak mungkin ya, itu ya. ditolak pasti ya. Kementerian Tapi kalau pun di bawah kami tolak loh ya. Kenapa? Apapun namanya dalam sistem politik kita saat ini, seorang menteri itu dalam sistem multipartai sekarang ya. Presidennya kemudian juga harus menarik banyak kelompok partai ya. Itu bisa dipimpin oleh ketua partai politik. Jadi kalau kementerian dalam negeri itu diisi oleh politisi, itu justru akan lebih Potensinya, membahayakan iya. lagi Nah, kalau gini, Polri Mas, dibawa Apalagi kementerian. presidennya kan juga dari partai politik. Nah, Ya, tunggu ketika dibawa ke ya. presiden, apakah polisi bisa netral? Kan pertanyaannya seperti itu. Bukan ya, soal netralitas polisi penting ini sebagai posisi visi dari presiden. Iya, kalau Tunggu presiden dulu. memiliki visi Visi kenegaraan HAM, seperti itu. visi demokrasi, visi soal penegakan hukum dan politik, visi tentang ketatanegaraan. Kemarin Pak Prabowo sudah bagus ya, spirit ininya ya, negarawanannya. Tapi ketika beliau kemudian mengendos kepala daerah, itu ambruk lagi. Oke, kita fokus dulu nih ke sini Gitu nih. loh. Loh, saya bilangin penting Ya, ya. nih ya. Oke. Karena posisi Polri per undang-undang ya dan dalam praktek politik Bertanggung dia jawab ke presiden. Tunggu dulu, saya belum selesai. Ya. Dia adalah instrumennya presiden. Artinya ketika presiden mengendorse seseorang, Lah iya dong, instrumen di bawahnya akan bagaimana dong? mengikuti. Iya dong. Interpretasi Itu kan bisa beresiko. bisa diinterpretasi. Oh, jadi diperbolehkan. Gua walaupun diserang oleh publik, Oke. yang penting bos gua nggak akan mencopot gua. dong. Tapi kalau di bawah kementerian,
Sama saja kan? Udah bawa kementerian lebih repot lagi. Nanti Kapolda ya tunduk sama gubernur. Oke. Gitu loh ya. Lebih runyam lagi tetap di presiden kalau menurut saya sesuai amanat konstitusi. Tapi presiden kita membutuhkan presiden yang punya visi hukum, HAM, demokrasi dan politik negarawan gitu loh ya. Itu tataran ideal Mas Ya, Bang. iya. Cuma problemnya Kita kan sedang kita bicara yang ideal ini ya. Problemnya Karena kan dalam kita undang-undang melihat fakta yang ada di presiden lapangan. itu presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Benar, ya. sangat setuju. Kecuali pada hari libur Sabtu Minggu. Ini Cuma yang praktek politik kita sebetulnya yang merusak tatanan ini. Baik. Ketika Praktek presiden ini politik menjadi kita. makhluk politik, dia akan memanfaatkan semua resource untuk kekuasaannya. Nah, itu Kekuasaan namanya sesaat tidak ini yang menjadi masalah kan. negarawan. Ya berarti Makanya harusnya harus ada perubahan sistem yang di diberikan sini. warning Itu. presidennya dong. Kita ingat loh SBY ya, dulu ya dia militer tapi dia punya visi loh, ya tidak narik-narik, ya. Betul. Bahkan iparnya ketika ditangkap KPK dia nggak berdaya, ya. Oke. Gitu loh ya, tidak menggunakan walaupun terjadi. Sekarang lain peristiwa bisa lain. diorder Pak. Oke, Gitu loh, baik. ya. Tapi Anda tadi bilang ini sebagai warning Warning begitu ya, aja yang lah, dia udah disampaikan oleh posisi Bang di Deddy. sini Ya, sebetulnya. dia salah, harusnya gua di situ, dia di sini. Anda itu maksudnya dinilai Bang Deddy ini sebagai warning. Ya, warning Tapi bentuk aja. kekecewaan Juga. tidak sih Bukan. ketika Kecewa iya. Bentuk Jadi ini saya kekecewaan ingatkan nggak ya. antara PDIP? Saya juga kritik PDIP nih. ya. Kemarin, 2 Sebentar, tahun ini yang saya lalu, mau dari kritik. 2022. Ya. Sebentar, Dari Nana. BRIN, Sebentar, ini saya- sudah bicara. Kritik Ya, nih, PDIP banyak nih. intelektual kita juga Nih, bicara. saya pernah Kenapa nggak kita exercise? Sebentar, Jadi saya jangan dibunuh. Saya pernah ya mengkritisi ketika 3 kabupaten kota kantong PDIP ya 176 kepala desa diperiksa oleh Polda Jateng. Saya ingatkan, itu jangan Polda Jateng jangan main politik ya. Tidak mungkin menyidik 176 kepala desa dalam 3 hari. Satu. Kemudian ketika Aiman ya, saya ingatkan juga tidak ada support, diam aja. Tapi begitu saya melaporkan ke KPK ada satu kasus dugaan Bank Jateng yang nyenggol salah satu pasangan calon presiden. Langsung? Wah, saya diserang sama Deddy. Wah, ini nih kader PSI nih. Yang Oke. mana? Ada. Ya. Ya, bahwa ini Oh, kader PSI nih dia bilang. Ya Loh, waktu Jadi itu apa? kan memang Poinnya? ketua PSI Poinnya apa? Bogor. Iya Pak. benar Apa sekarang. poinnya apa? Saya harus kasih kesempatan ke Pak Ugro dan Pak Poinnya Rikuwanto. harus fair ya. Ya harus fair bahwa ya memang pelanggaran sampaikan pelanggaran. Dan juga kalau saya sarankan kalau ada begitu kan ada Gakumdu. Berikan kecukupan fakta hukum Oke. ya laporkan ke Gakumdu atau Baik. Ya, soal Gakumdu kita bisa berdebat sepanjang Oke, malam, Pak. Karena, oke. Ya. bentar dulu Nana, Iya. biar saya Iya. jelasin. Iya. Ini saya mau kasih kesempatan nih ke Pak Ini Rikuwanto dan Pak pengalaman, ya. Oke. Laporan ke Bawaslu aja, itu bisa 2 minggu nggak ditanggapi, Pak. gitu ya. Saya, APK saya dirobohin, saya lapor ke Bawaslu. Enggak, yang soal Bentar dulu. netralitas. Iyalah. Iya, iya. Ini kan kita tahu siapa yang numbangin. Oke. Malah kita dibilang sama Bawaslu-nya, kalian punya bukti nggak? Ini gaji negara dia, kita yang disuruh membuktikan itu. Oke. Lalu saya, ada 2 kali itu di BAP Ya. pesanan. Ini kita mau berharap, Oke. enggak. Oke. Susah Pak. Jadi ini kalau tidak ada kerendahan hati bagi institusi Polri untuk berefleksi dan memperbaiki Oke. ini bahaya Baik, gitu loh. baik. Saya mau ke Pak Ugro dulu. Pak Ugro, Anda melihat ada urgensinya nggak ketika ada usulan terkait Polri harus dibawa Kemendagri ataupun TNI? Memang ada urgensinya atau memang ini sekedar warning saja? Ya mungkin tadi dikatakan kalau mungkin ada kekecewaan kita kan harus akui mungkin ada. Tapi kalau dilihat urgensi harus dikaitkan bahwa polisi ditarik ke kementerian dan sebagainya. Perjalanan sejarah Polri ini sejak sebelum tahun 46 itu dulu kan di bawah Kemendagri juga. Kemudian 1 Juli 46 keluar dari Mendagri dipimpin oleh KKN Kepala Kepolisian Negara Pak Sukanto, R. Sukanto. Kemudian perjalanan lagi di bawah sebutan waktu itu Kapolri itu sebagai Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Akhirnya masuk dalam Kemen Hankam. Di situ ada Menhankam Pangap di situ. Jadi bergabung dengan rekan-rekan TNI dalam bentuk ABRI. Kemudian 98 mulai dipisahkan setelah reformasi tadi kan, berdiri sendiri. Jadi
perjalanan sejarah Polri dengan polisi di luar negeri itu mungkin sejarah terbentuknya, sejarah perjalanannya situasi-situasi yang dialami politik dalam negeri pasti berbeda. Tapi secara universal polisi sama. Makanya saya selalu mengingatkan Polri adalah kepolisian negara Republik Indonesia, bukan kepolisian pemerintah. Kalau polisi masuk dalam kementerian, berarti menjadi polisi pemerintah. Kalau polisi pemerintah, Polri sudah maju beberapa langkah saat kasus Bulogit. Polri bisa memeriksa Presiden, Gus Dur waktu itu sebagai kepala pemerintah, sebagai saksi. Tapi kalau polisi di bawah kementerian, polisi nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya kembalikan bahwa polisi harus dipertahankan sebagai kepolisian negara Republik Indonesia. Makanya kadang-kadang saya berpikir gini, apakah undang-undang ASN perlu direvisi? Jadi undang-undang ASN itu terdiri dari dua, yaitu undang-undang aparat pemerintah dan aparat negara. Nah ini harus dipisahkan. Jadi pada saat Presiden memerintahkan Polri itu sebagai kepala negara. Untuk hal-hal misalnya masalah narkotika, bagaimana misalnya penanganan seperti itu, Presiden boleh ngecek seperti itu. Tapi kalau misalnya polisi terlalu banyak bergabung dengan rapat kabinet misalnya gitu. Saya dulu ada Pak Kapolri, Pak Anton Sujarwo, Pak Sanusi, yaitu tidak pernah rapat dengan kabinet dan Polri baik itu nggak ada masalah gitu loh. Jadi mungkin justru yang setelah ditarik-tarik rapat kabinet sering Pak itu jadi masalah. Justru dipertimbangkan kembali apakah Panglima TNI dan Kapolri ini harus selalu ikut rapat kabinet di situ. Ya. Kemudian ada Perpres tadi mungkin dikoordinasikan oleh Menko Polkam di situ ya. Yang rapat biar Menko Polkam nanti hasilnya disampaikan kepada jajaran yang ada di bawah koordinasi tadi seperti itu. Jadi ya sekali lagi kalau memang polisi itu kembali tetap utuh diingatkan sebagai polisi negara ya saya selalu katakan kembali kepada pedoman hidup dan pedoman kerja kita yaitu Tribrata dan Catur Prastya. Ah itu benar banget. Jadi ada sebutan Satya Haprabu. Satya Haprabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Di situ itu harus ditegakkan. Nah dengan adanya hal-hal seperti itu, polisi selalu dilandasi oleh undang-undang. Jadi kalau sebagai hubungan atasan dengan bawahan di Polri itu, hak untuk melakukan tindakan kepolisian dari pangkat Barada sampai Kapolri itu sama. Kalau misalnya ada perintah pimpinan yang tidak sesuai dengan undang-undang, bawahan berhak menolak perintah itu dengan beretika. Mohon izin jenderal tidak bisa kami laksanakan karena itu melanggar undang-undang. Itu harusnya mulai diberdayakan mulai saat ini sehingga tidak ada lagi perintah komando seperti militer gitu ya. Perintah harus dilaksanakan. Militer pun kalau perintah dilaksanakan oleh bawahan itu dalam medan perang. Tapi dalam keadaan damai biasa seperti sekarang ini tidak bisa seorang atasan memerintahkan kamu tagih utang kamu kawalin nggak bisa. Nah di budaya-budaya seperti ini perlu dibangkitkan kembali sehingga Polri yang selama ini sudah cukup baik, beberapa Kapolri yang sudah menanamkan kebijakan-kebijakan tadi, ada Pak Anton Sujarwo Rekonfu, ada Pak Bimantoro juga di situ. Ya, ini harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Kalau yang jelek, bagi saya perkuat Propam saja dan selalu saya usulkan Propam itu harus diberikan pangkat bintang 3 karena yang diurusi sekarang bintang 3 dan adik satu tingkat bintang 4 cuma satu kan harusnya jenderal polisi dan seluruh anggota ke bawah itu saja. Jadi secara prinsip Anda tidak setuju kalau misalnya Polri di bawah kementerian atau TNI ya? Kalau TNI rata-rata nggak setuju semua ya? Sangat-sangat tidak setuju saya. Jadi diperkuat saja Propamnya ya? Ya tidak ada yang menjamin nanti kalau di bawah kementerian yang tidak jelas mohon maaf loh ya. Akhirnya menteri yang di atasnya itu yang merasa polisi di bawahnya saya titip mau sespim dong, saya mau titip jabatan. Malah lebih bisa konflik of interest ya? Yang itu sekarang itu yang terjadi Pak. Itu yang terjadi. Nah, itu yang kita hindari supaya profesional, makanya dibangun sistem yang harus lebih transparan, kita mungkin terbuka. Bisa nyontoh Malaysia Pak. Malaysia itu punya yang namanya IPCC. Independent apa nih namanya ini ya. Nah mereka ini adalah satu badan independen yang dibentuk oleh pemerintah. Untuk memastikan polis di Raja Malaysia itu ya bekerja secara profesional. Bagaimana mereka mengawasi integritas dari polisinya. Dan ini betul-betul independen. Nah sekarang nih ya Polri nggak ada yang ngawasin. Kompolnas itu kalau menurut saya nggak bisa ngapa-ngapain, tidak punya kewenangan. Diperkuat Kompolnasnya? Jadi ya kalau tidak mau kita membicarakan misalnya bagaimana mengubah karakter yang tidak baik sekarang ini.
melalui misalnya penempatan di bawah departemen. Ya kalau soal TNI oke lah, itu wacana kita. Ya. Tapi kalau menurut saya kalau itu tidak mau diubah harus ada lembaga yang bisa mengontrol kepolisian. Ya, jadi saya gini Mas Didi. Kalau komunikasi masyarakat dengan kepolisian ini bisa difasilitasi dengan sistem secara online, orang mau melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, dengan perilaku-perilaku menyimpang, cukup masuk ke sistem informasi secara online tadi kepada Jadi kepolisian. ada prinsip keterbukaan publik Iya, ya. tidak harus datang ke Kantor kantor polisi. polisi. Ya. Saya pernah memikirkan begini, kenapa setiap mau membuat laporan polisi harus datang ke kantor polisi? Sekarang di Amerika saja, kalau mau laporan polisi cukup online. Ya. Nah, berarti di Indonesia bisa diciptakan, kalau laporan polisi hanya melalui kantor polisi, mungkin hanya sampai polsek ya, nggak sampai 6.000 titik laporan Ya. polisi. Tapi kalau dinyatakan setiap perwira mulai pangkat inspektur 2 atau leda dulu bisa menerima laporan polisi, ada kurang lebih 60.000 sampai 70.000 titik laporan polisi. Yang bisa Nah, ini kan terjangkau. bisa lebih menciptakan trust masyarakat bahwa saya mau lapor polisi tidak harus ke kantor polisi, tapi ada di situ misalnya Baik. inspektur 1 Brimob, Baik. tapi dia berhak menerima laporan karena sudah menjadi perwira di situ. Tapi itu kan Baik. cuma Oke, satu sebentar, aspek saya- Pak, ya. laporannya aja. Oke. Tapi ini kan juga termasuk misconduct misalnya. Iya, semuanya. Itu kan harus Boleh. ada. Boleh. Itu maksudnya bisa dilaporkan itu juga kalau ada sistem ya, kan gitu. nggak ada yang menjamin kalau nggak ada orang yang mengawasi. Oke. Siapa yang akan mengaudit Oke. sistem Nih itu? salah satu pengawasnya Iya mitra dong. kerjanya nih Komisi 3 nih Pak Rikwanto yang baru aja dilantik nih duduk di Komisi 3. Dari 7 fraksi, dari 8 fraksi yang ada di DPR, 7 fraksi udah menolak nih usulannya PDI Perjuangan. Iya. Alasannya kenapa? Ya begini ya. Sebagai pengawas gimana nih mitra Tapi kerja? mohon maaf sebelumnya. Ini nggak ada yang ucapkan soalnya nih. Ya. Ya, kita semua terima kasih. Pilkada ini berjalan aman, lancar, tertib. Baik. Tunggu real count saja ya. Oke. Ya. Di Polri Kita sebagai ujung bersyukur tombak lah ya. rakyat udah Ya. tertib nih sama Ya, partisipan Polri ujung tombak yang pilkada. mengamankan itu. Ya. Dengan partisipasi masyarakat dan partai politik. Ya. Kemudian menanggapi tadi apa, riuh-riuh ya. Iya. 7 Kalau fraksi saya menolak melihat nih, Pak. ini sesuatu yang bisa dipisah ya antara keprihatinan, kekecewaan dan perlu evaluasi. Yang kedua menempatkan Polri di TNI ataupun di Kemendagri. Ya. Yang kedua ini jelas sudah diputuskan ya oleh 7 fraksi ditolak. Saya pribadi juga menolak keras. Gitu ya. Kenapa Pak? Ya, karena memang kita mundur. Itu sama sekali pemikirannya jadi jauh ke belakang yang membuang energi sangat itu. Ya. Ya, yang pertama tadi, nah ini perlu kita dalami juga. Saya sih banyak membenarkan juga Mas Dedi ini. Ya, keprihatinan itu salah satu wujud daripada rasa cinta kepada Polri ya. Apalagi sudah 10 tahun bersama-sama. Jadi apabila di Polri ternyata dalam perkembangannya itu ada hal-hal yang perlu dikritisi, dievaluasi, diluruskan, itu wajib harus. Ya. Dan itu memang Polri ini milik masyarakat, milik bangsa dan negara, apalagi tugas pokoknya luar biasa besar. Ya, seluruh hajat hidup masyarakat itu Polri ada di dalamnya. Ya, to protect and serve, pelindung, pelayan, pengayom, penegak hukum. Ya, masuk semuanya di situ. Kalau dia nggak lurus, nggak bagus, nggak profesional, ya kasihan masyarakatnya, kasihan juga bangsa dan negara ini. Nah, ada memang hal-hal yang perlu diluruskan dalam perjalanan Polri ya, apalagi berkaitan kemarin pilkada, kan sudut pandang orang beda-beda. Ada yang oke, bagus saja, ya nggak ada masalah. Ada yang ini bermasalah, ini terlalu banyak Tapi campur sudut tangan. pandang mitra kerja Iya, Polri semuanya, gimana, Komisi semua, 3? semua dari partai politik, dari masyarakat dan macam-macam segala macam. Tapi perlu jadi catatan juga, bahwasanya tiap pemilu itu, pemilu presiden atau pemilu kada, itu salah satu unsur yang sering ditarik-tarik oleh partai politik, itu adalah salah satunya Polri. Ya. Ada TNI, ada ASN, ada Ormas, ya. Itu selalu tarik-tarik. Nah, kekuatan tarik-menarik inilah Polri di mana letaknya? Apa sanggup mempertahankan jati dirinya atau ikut larut di situ? Kalau menurut Komisi 3 gimana? Kalau dari tadi hasil survei sih dinilai masyarakat cukup netral ya. Kalau tadi survei, saya sih percaya survei, Mas Sugeng, mohon maaf. Mas Sugeng nggak percaya survei. Karena dia punya metodologi tersendiri ya. Ya, makanya. Terus? Karena randomnya banyak itu. Ya, ya. Ya, Nanti kita minta Persepi periksa dulu itu surveinya. Jadi
Kalau survei masih bagus, rakyat masih sangat percaya sama polisi ini. Tadi kalau dibilang ada oknum-oknum, saya yakin juga ada itu. Di Bukan semua nggak institusi ada. Semua institusi ada, cuma bobotnya besar kecilnya berapa banyak kan. Nah ini yang perlu dikritisi, diluruskan atau dievaluasi. Nah ini sebenarnya tugas dari pemerintah, ya presiden. Oke. Ya kalau ada masukan seperti ini, ya kebetulan dari Mas Dedi kan, dari PDIP kebetulan ini kan. Yang lain juga mungkin ada masukan, cuma nggak bersuara aja mungkin. Nah Pak Presiden lah urusannya. Kita yang terlalu sayang Pak, jadi kita bersuara. Nah terlalu cinta tadi kan. Oke, jadi ini bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan saya anggap Oke, itu. ya. Kita juga ingin Polri itu ke depan profesional, baik dicintai dan melaksanakan tugas dengan profesional untuk kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara ya. Jadi wacana itu mohon maaf Mas Yedi yang tadi dipisahkan ya, yang di bawah kementerian maupun di bawah ini udah itu tutup buku lah. Tapi bagaimana kekecewaan sangat, keprihatinan, meluruskan, dievaluasi itu yang kita Tapi dari Komisi gali. 3 punya keprihatinan yang sama nggak? Punya kekecewaan yang sama nggak? Ada. Jadi kita nggak bisa menolak hal ini. Oke. Ya tetap jadi masukan yang bagus ya, supaya mitra kerja kita juga bagus ke depannya. Ini kan pemerintah juga tahap yang baru nih dalam pemerintah. Mungkin ada evaluasi ke depan yang masukan-masukan ini berarti untuk bagaimana menciptakan Polri yang lebih baik. Satu pertanyaan saya untuk apa itu kawan-kawan di Komisi 3 ya. Bagaimana terkait dengan pengawasan kepada kepolisian gitu. Karena kalau saya melihat dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 terutama pasal 28 ayat 3 bahwa kepolisian, personil kepolisian aktif itu tidak boleh berada di birokrasi seperti itu. Ini jelas-jelas pelanggaran undang-undang, tapi bagaimana pengawasan Komisi 3 terkait dengan pelanggaran undang-undang itu? Begitu banyak personil kepolisian yang berada di luar struktur dan aktif. Ini nyaris tidak ada, makanya tadi di awal ini persoalannya adalah perselingkuhan polisi dengan politisi gitu loh. Komisi 3 melakukan pembiaran terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh politisi ya? presiden. semua Mas Bambang. Itu politisi dengan polisi kan sekarang. Bahkan sekarang muncul partai polisi kan. Gitu. Ini keprihatinan kita. Makanya kalau ke depan memang terkait dengan wacana di kementerian itu jelas oke lah, itu masih menjadi perdebatan. Kalau TNI jelas kita tolak. Tapi bagaimana membangun kepolisian yang lebih baik di masa mendatang. Kalau sesuai dengan TAP MPR, TAP 7 MPR maupun TAP 7 MPR 2 tahun 2000, ya bagaimana menguatkan Kompolnas, ya, menguatkan lembaga kepolisian nasional. Dan selama ini lembaga kepolisian nasional kita yang seharusnya juga menjadi wadah curhat bagi masyarakat, ini nyaris menjadi subordinasi kepolisian karena Dan masih bagi berada. polisinya juga mungkin bisa. Kalau meritokrasi nggak jalan di dalam, dia bisa Benar. juga. Kasus di Solok misalnya. Ini yang menjadi korban bukan penembak, bukan yang ditembak. Dua-duanya adalah korban dari sistem gitu loh. Oke. Seperti itu. Itu yang menjadi. Baik. Satu hal Baik, yang silakan. pernah saya laksanakan. Ya, waktu saya masih baru-barunya menjabat Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Ini saksi hidup masih ada. Beliau nih. Beliau dulu Komisaris Jenderal Kalemdiklat, Pak Ugro. Saya menghadap beliau. Ya. Saya mau jadi juru bicara Polri di Polda Metro Jaya. Ada petunjuk komandan, saya bilang gitu kan. Baik-baik aja segala macam. Bagaimana dengan kata-kata mohon maaf, minta maaf? Mohon izin. Ya, bukan mohon izin. Mohon maaf, minta maaf dari polisi. Ya, bilang is okay, nggak apa-apa kok. Polisi minta maaf. Dari situlah mulai. Pertama itu saya mengungkapkan kepada masyarakat kalau ada polisi salah, polisi bengkok, polisi nggak lurus, kami mohon maaf kepada masyarakat. Kami mohon maaf atas kesalahan atau kelalaian anggota-anggota kepolisian. Nah ini kan yang jadi problem Pak. Kita Itu kan wacana sudah jauh-jauh bagus. hari sebelum pilkada. Mau warning dan mau warning dan mau warning. Jauh sebelum pilkada Pak. Kita sudah ingatkan, kita sudah sampaikan bukti-bukti, indikasi. Kan gitu nih. Ini kan persekongkolan yang tidak terjadi di ruang publik. Tapi berdasarkan informasi. Tetapi itu kan bukan malah menurunkan derajat intensitasnya. Yang kita alami intensitasnya justru meningkat. Jadi makanya kita keluarkan statement itu. Karena apa? Ini harus jadi perhatian gitu loh. Hey, stop it gitu loh. Jangan sampai Polri yang harusnya jadi benteng masyarakat sipil itu justru
nggak bisa diharapkan lagi Ini gitu loh. rasa cinta yang sangat kepada Polri kita tampung betul ini. Ya. Ya. Tapi tadi menjawab Masukan, pertanyaan Mas Mas Yedi ya. Bambang soal penempatan. Oh, misalnya persoalan loh, kalau kepolisian itu di- Pak, saya tahun Sistem ya. 84. Nah, itu menjadi problemnya, Mas. Aduh, Pak, bapak saya itu, saya ngalamin masih Kapolsek. Tahun 84 saya ngalamin. Mereka dikepung, ya, cuma pakai Thompson yang kayu itu, Pak. Saya harus sembunyi di bawah meja. Saya ngalamin. Asli ya, asli ya. Asli, Pak. Ini Saya makanya- makan beras catu, Pak. Anak kolong asli, Oke. Pak. Makanya ini kan masalahnya adalah problem sistemis itu tadi. Iya. Bagaimana kita membangun sistem yang lebih baik ke depan gitu. Kalau kita tidak memiliki imajinasi terkait polisi yang baik di 2045 nanti, ya kondisinya seperti ini. Polisi akan Pasti ditarik terus pada Saya upaya-upaya juga politik. usul juga kali ya buat institusi Polri ini atau Pak Presiden ya. Mengusulkan Kapolri jangan satu. Yes. Ya, supaya DPR punya pilihan ya, karena kalau satu itu seperti anugerah. Oh, maksudnya usulannya. Usulan, ya. Fit and proper test. Kan tes dari kelayakan Kompolnas itu di diusulkan Komisi tuh 3. kalau sepanjang saya Tiga dapat biasanya, informasi 3, 5 ya. Diusulkan jangan satu, ya lebih dari satu lah supaya DPR punya alternatif. Tapi itu etika Gitu. yang sebenarnya kita Oke. bangun juga. Ya. Kita turut Gitu. membangun. Supaya yang ada RI-nya itu nggak voting-votingan, Pak. Karena justru nanti pecahan cari kubu-kubuan. Tapi DPR pernah menolak usulan presiden. Ya, DPR 2014 ketika kalau Pak Budi voting kan Gunawan itu dulu juga diajukan satu sebagai Kapolri. sistem demokrasi ya. Voting itu satu sistem demokrasi, Betul, tetapi Pak. rakyat punya alternatif ya. Baik. Melalui anggota DPR. Kita kan Karena berpikir kalau positif tunggal itu presiden sudah akan seperti memilih, anugerah loh. akan Dia- memilih Jadi ada komitmen yang paling politik. baik gitu loh. Iya. Itu yang Gitu kita loh. percayakan pada presiden. Karena ini kabinet presidensial gitu loh. Baik. Kalau sudah ada Republik Indonesianya, bukan kita menolak demokrasi dalam bentuk voting. Tapi harusnya ya sila keempat itu musyawarah gitu loh. Tapi selama pemilihan Kapolri di Komisi 3 kayaknya PDI Perjuangan dukung-dukung aja semua yang didorong Selama ini sama kan presiden. bagus-bagus saja. Neng. Semuanya Oke. pasti didukung lah. Ya. Permasalahannya tadi Gimana itu loh, sih? perselingkuhan politik dengan politisi Oke. dengan polisi itu saja. Oke. Sampai sekarang yang tadi saya sampaikan terkait dengan personil di luar struktur masih itu- dibiarkan. itu saya jawab, Mas. Jelas-jelas Saya jawab. pelanggaran undang-undang. Oke, yuk, seperti silakan itu. habis Ini, ini Mas. soalnya kita mau jeda. Jadi Ayo, silakan, kalau Pak. masalah itu memang itu kebijakan politik ya. Nah kan Artinya polisi ditarik-tarik itu politik. semuanya ya TNI ya Polri, bagaimana meritokrasi Baik. yang berkerucut itu kan ada yang terguling dalam kerucut itu. Nah itu ada penempatannya. Ya, ditampung untuk soal politik kan? Mana-mana. Kalau mohon maaf, Tapi itu mohon maaf, profesional loh. Itu Loh, profesional Tidak loh. bisa. Undang-undang sudah mengatur seperti itu. Kalau undang-undang TNI ada aturannya 9 lembaga. Polisi tidak ada. Semuanya dilarang harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Jelas pelanggaran undang-undang. Di mana pertanggungjawaban Komisi 3? Itu terlaksana Mas. Sekarang harus- masih banyak dirjen-dirjen dari kepolisian yang aktif. Enggak, AKBP ketentuannya aja banyak. AKBP banyak. ketentuannya yang harus mengundurkan diri alih fungsi, alih Benar. profesi. Sekarang masih aktif, Pak. ya, yang bisa aktif. Memang ada ketentuannya itu. Kan Kalau nggak ditolak Loh, nanti. undang-undangnya jelas pasal 28 itu harus mengundurkan diri. Berbeda dengan pasal yang di TNI. Oke. TNI jelas ada 9 lembaga. Baik. Di undang-undang kepolisian semuanya Nggak harus boleh. mengundurkan diri atau pensiun dini. Jelas sudah. Aturan mana yang lebih tinggi daripada Oke, undang-undang? nanti dijawab sama Pak Riwanto setelah Ya. jeda karena kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.